Ini curhatan tentang skandal cinta yang aku alami belum lama ini. Aku jatuh cinta sama tanteku sendiri. Tapi tanteku ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Tanteku ini umurnya tak jauh berbeda denganku. Mungkin beberapa dari kalian bakal bingung dengan kejadian ini. Nenekku itu punya anak 10. Ya, angka yang cukup wajar untuk orang-orang tua zaman dulu. Ayah anak pertama dari nenekku, dan aku adalah anak pertama dari ayahku. Singkat cerita, nenekku dan ibuku hamil di tahun yang sama. Dan inilah yang terjadi. Yang harusnya tanteku malah sekarang jadi teman akrabku. Beberapa dari kalian pasti udah bisa nebak kalau tanteku itu anak terakhir dari nenekku. Beberapa dari kalian juga pasti akan ada yang bilang, aku sih bakalan anggap kakak aja itu tanteku. Tak sesimpel itu urusannya. Sekarang aku kuliah di salah satu universitas yang ada di daerahku. Dan dari sinilah kisah cinta terlarang aku dimulai. Layaknya kampus pada umumnya, mahasiswa baru pasti ditatar oleh senior-senior yang ada di sana dengan embel-embel pengenalan kampus. Menurutku hal ini wajar. Bukankah sudah sifat dasar manusia untuk mencari hiburan dari kesengsaraan manusia lain? Di sini angkatan aku dipecah menjadi 20 kelompok yang tercampur antara laki-laki dan perempuan dalam satu fakultas. Di kelompokku, aku ketemu cewek yang membuat aku cukup tertarik sama dia. Aku juga tak tahu kenapa. Tapi buat aku ini cewek spesial sekali. Nama cewek itu adalah Rani. Itu cewek adalah tanteku yang tak pernah aku temui dari aku kecil. Karena ayahku dulu tinggal di kota berbeda dan jarang berkunjung ke rumah nenek. Karena dari SD sampai SMA aku belum pernah sama sekali tahu yang namanya pacaran. Aku pun punya niat menjadikan Rani sebagai pacarku. Keluar dari penataran itu, aku masih berhubungan dengan Rani. Saat itu aku belum tahu kalau Rani itu tanteku. Kita juga suka duduk bareng dalam beberapa mata kuliah karena kami berada pada satu jurusan yang sama, yaitu akuntansi. Waktu berlalu dan lama-kelamaan rasa cintaku padanya semakin tumbuh. Beberapa kali aku sempat mau ke rumah dia untuk ngerjain tugas atau belajar bareng di sana. Tapi dia selalu bilang tak bisa karena rumahnya terlalu ramai dan beberapa alasan lainnya. Dia malah menawarkan kalau mau ngerjain tugas bareng ya di kampus saja, di antara jam kosong atau selesai jam berakhir dari mata kuliah hari itu. Karena menurutku ini bukan hal yang buruk, jadi aku iya-iya aja ngikutin saran dia. Toh yang penting aku bisa makin dekat sama dia. Tak terasa bulan puasa telah tiba. Di sini aku udah bikin keputusan buat nembak dia setelah lebaran. Dan aku juga udah mulai cerita sama ayah ibu kalau aku udah punya gebetan di kampus. Respon dari mereka cukup positif karena emang aku udah cukup umur
dimana aku harus mulai mikirin masa depanku, termasuk pasangan hidupku. Setelah ngobrol soal itu, tiba-tiba ayahku keinget sesuatu dan dia bilang kalau adiknya itu juga lagi kuliah di universitas yang sama denganku. Yang aku pikirkan saat itu adalah betapa aware-nya kalau aku harus memanggil mahasiswa satu kampusku dengan sebutan tante. Ngebayangin saja udah males banget aku. Jadi aku cuman bisa berharap aku gak bakal ketemu sama tante aku di kampus. Puasa lewat begitu saja dan sekarang tiba waktunya untuk merayakan Lebaran. Aku cukup senang sekali. Soalnya aku jarang banget ketemu sama saudara-saudaraku. Karena seperti yang sudah aku ceritakan sebelumnya, bahwa aku terakhir mudik itu kelas 6 SD. Aku dengan senangnya kembali menemui nenek dan kakekku lagi. Tapi saat itulah mimpi burukku terjadi. Aku melihat Rani ada di sana dan aku dengar dengan telingaku sendiri kalau si Rani memanggil nenekku dengan sebutan Mama. Pas Rani melihatku, ia nampak terkejut. Lo ngapain di sini? Lah, lo juga ngapain di sini? Ini rumahku. Seketika kepalaku pusing mendengar jawaban dari dia, dan datanglah ayah memberikan pukulan terakhir ke aku dengan berkata, "Oh, kamu udah ketemu ya sama tante di kampus? Bagus deh kalau gitu. Ayah gak usah ngenalin kalian lagi." Di sini aku teringat kata dari guruku saat SMA. Pernikahan antara saudara itu bisa terjadi karena kedua belah pihak awalnya tak saling kenal, tapi hubungan antar darah itu yang gampang menimbulkan rasa sayang. Awalnya aku tak percaya dengan omongan guruku, tapi sekarang malah aku yang mengalaminya sendiri.